Halo semua, selamat datang di Auto Rider. Bersama saya ini adalah sebuah skutik yang gayanya klasik. Dia punya desain yang elegan dan bisa membius banyak sekali mata orang yang melihatnya. Ini adalah Benelli Panarea dan dia dijual di Jakarta pada April 2022 ini. Survei kami adalah Rp25.900.000, naik sekitar 1 jutaan sejak diperkenalkan pada tahun lalu. Motor ini unik karena banyak yang mengira motor ini sebuah Vespa. Tapi sebenarnya dibanding dengan Vespa S atau Vespa LX yang harganya sudah hampir 40 juta, ini jauh sekali ya rentangnya ya. Malah sebenarnya dia cukup dekat dengan dua rival dari Jepang, yaitu Honda Scoopy dan Yamaha Fazio yang baru saja hadir. Tapi lumayan juga, terpaut sekitar 4 jutaan karena kedua skutik itu harganya sekitar hampir 22 juta. Kita akan bahas Benelli Panarea 125 ini, seperti apa rasanya untuk kita pakai harian. Sudah cukup lama saya pakai motor ini dan kita akan bahas satu persatu. Kita bahas sedikit dulu deh mengenai motornya. Unik secara desain karena dia jauh beda dengan rata-rata skutik di Indonesia pada umumnya yang gayanya sporty ya. Dia mengusung desain yang retro dan elegan. Ya, kali ini memang Benelli cukup inovatif karena kalau Anda tahu selama ini mereka banyak sekali menghadirkan motor-motor yang bergaya laki ya. Kalau sekarang sepertinya mereka mulai mengincar pasar yang mungkin komuter harian gitu ya, karena ada ini dan baru saja hadir Kiwesha ini. Nanti kita akan lihat seperti apa motornya pada saat kita bawa harian. Nah, motor ini itu punya desain yang elegan banget sih menurut saya. Dari skema warna ini adalah warna yang putih, ada beberapa warna lain Anda bisa lihat di bawah ini. Tapi yang berwarna putih ini itu perpaduan warnanya menarik menurut saya karena dia memadukan putih dan coklat. Coklatnya itu ada coklat muda dan coklat tua. Coklat mudanya kalau kita lihat di jok ini, itu dari jauh kelihatan kayak suede ya sebenarnya. Tetapi ternyata suede itu adalah semacam kontur dari kulit joknya ini dan kulit sintetisnya ini, sehingga dari jauh kelihatan seperti suede. Jadi menambah kesan elegan dari desain secara keseluruhan ya, karena jok ini mengambil porsi cukup besar ya dari seluruh badan motor. Apalagi di bawahnya dipadu dengan warna coklat, jadi tambah elegan. Apalagi dipadu dengan lampu-lampu yang juga sudah kekinian, dia semua sudah pakai full LED dari headlampnya saja. Kita lihat sebelum kita nyalain mesin, memang lampunya nggak nyala, tetapi ada tulisan Benelli di tengah-tengah sini dan itu menambah kesan elegan dari motor ini. Begitu juga lampunya terbelah dua, kita coba hidupkan. Nah, di bagian bawah ini adalah lampu dekat, di atasnya lampu jauh, sementara lampu sennya itu juga sudah LED depan dan belakang, kiri dan kanan, begitu juga dengan lampu remnya, itu juga sudah LED. Jadi kalau dilihat pada malam hari, motor ini cahaya lampunya itu putih dan bersih gitu loh, kekinian banget. Sedikit tambahan di desain lagi, peleknya warnanya hitam dan dia pakai pelek yang jari-jarinya cukup banyak. Jadi memang tampilannya memang disasarkan ke arah elegan ya. Nah, di belakang ini standar keamanan Eropa karena ada mata kucing di sebelah kiri dan kanan. Sementara kita akan lihat seperti apa kaki-kakinya karena ternyata cukup kekar. Berkaitan sama kaki-kaki, kenapa tadi saya menyebutkan dua skutik Jepang yang bertema retro juga? Karena kaki-kakinya itu komposisinya mirip dengan kedua skutik itu. Ya, dia pakai ban 12 inci. Kalau dengan Vespa beda ya, dia depan itu pakai ban 11, di belakang pakai ban 10 untuk yang Vespa S dan Vespa LX. Tapi Benelli Panarea ini pakai ban 12 inci di depan dan di belakang. Di depan pakai ban profilnya itu lebar 100 mm, di belakang 110 mm. Itu persis banget seperti Honda Scoopy dan Yamaha Fazio. Kalau dilihat lagi, konstruksi kaki-kakinya pun juga mirip karena di depan pakai shock breaker teleskopik dan di belakang
itu single shock breaker tanpa setelan. Jadi mendukung banget gaya elegannya, apalagi spakbor depannya ini bentuknya seperti apa ya, elips gitu. Wah, keren banget. Jadi perpaduan desain ini menurut saya paling enak dilihat kalau dari depan, karena di depan ini dia sayapnya tidak ada unsur tajamnya sama sekali, bener-bener elegan dipadu dengan lampu heksagonalnya ini. Itu kalau malam-malam ngelihatnya keren banget. Apalagi joknya, dia juga kulitnya enak dipegang, enak didudukin karena empuk. Jadi motor ini menurut saya buat Anda penggemar skutik retro, ini bisa jadi pilihan yang kalau di luar sana banyak sekali yang udah pakai ya. Nah, ini belum banyak yang pakai. Dan kenapa saya bilang ini menarik? Karena dia dibuat ridingnya enak. Nanti kita akan coba. Karena kalau Anda purist motorcyclist, apa sih namanya? Bener-bener rider yang ingin menikmati kenikmatan berkendara tanpa ada gizmos, ya kan, gadget dan segala macam, ini merupakan salah satu pilihannya. Sekarang kita ngomongin soal mesinnya dulu. Urusan dapur pacu, dia memang belum punya teknologi yang canggih-canggih banget, tetapi dia sudah pakai mesin injeksi. Dia mesinnya 1 silinder, 4 tak, 124 cc dan mempunyai tenaga 8,4 daya kuda dan torsi 9,2 Nm. Enough ya buat mesin yang 125 cc. Dia nggak kenceng-kenceng banget dan dia nggak pelan-pelan banget, dia cukup lah untuk menghela motor ini. Dipadu dengan tangki bahan bakar yang ada di belakang ini, sekitar 4,6 liter isinya, itu cukup bisa membawa Anda berkendara agak jauh. Nanti kita cobain berapa konsumsi bahan bakarnya. Tetapi dari mesin itu kita lihat ada fitur apa di bagian stang ini. Karena di sebelah kanan ada tombol di atas ini. Ini bukan tombol start and stop, tapi ya emang ini tombol start and stop sih. Maksudnya ini posisi start, ini posisi stop gitu. Jadi ini basically ini adalah engine switch, kill switch ya. Kalau kita hidupkan, suara starternya masih ada bendiknya ya. Jadi masih pakai motor starter yang biasa. Terus mesinnya halus bro. Nanti kita akan cobain ya pada saat kita riding seperti apa rasanya, karena digas begini aja itu rasanya halus, nggak berasa geredek sama sekali. Motor ini sudah jalan sekitar 2000-an kilo, jadi harusnya kalau ada gejala-gejala udah pasti berasa, tapi ini belum berasa sama sekali. Kita lihat di sini ada apa aja. Di bawah kill switch itu ada tombol hazard, jadi Anda dapat hazard di motor ini. Terus ada tombol starter seperti biasa, lalu tombol lampu jauh, lampu dekat di sebelah kiri, saklar sen, dan di bawahnya klakson. Nah, di sini ada speedometer yang cukup menarik buat dilihat di malam hari karena paduan warnanya biru dipadu dengan di bawah ini ada speedometer analog warnanya putih. Nah, sebenarnya di atas itu ada beberapa informasi yang bisa kita dapat. Yang pertama, di atas itu ada jam. Dan penting ya, Anda nggak usah lihat-lihat tangan lagi. Di situ ada jam dan ada odometer. Terus ada 2 trip A dan trip B. Lucunya di sini ada 2 tombol. Jadi di atas itu buat mengubah trip dan ngereset tripnya. Tapi di bawah itu ada tombol satu lagi. Ternyata untuk mengubah dari satuan kilometer jadi mil. Jadi kalau Anda biasa hidup di negeri Paman Sam mungkin ya, biasa ngukur pakai mil, ini bisa di situ. Terus ada saklar-saklar ya, lampu-lampu lagi, indikator. Itu kalau saya nyalakan saklarnya, dia nyala lampu sen kiri dan kanan, terus lampu jauh, lampu dekat di atas. Terus ada indikator cek engine. Sederhana ya, nggak banyak teknologi, tetek bengek, gizmos dan segala macem. Tapi motor ini itu enough buat riding harian. Fitur yang lainnya adalah, oh ya, dia nggak punya apa ya, parking brake lever di sini. Jadi Anda nggak punya rem parkir, tapi dia sudah punya kill switch. Jadi side stand switch sudah ada. Lalu Anda dapat di sini ada USB charger dan Anda nggak usah menyediakan mobilenya lagi karena di sini sudah USB, tinggal colok kabel Anda buat ngecas gadget. Karena di sini dia tegangannya 5 volt 2 ampere sesuai dengan tegangan charger
ponsel pintar Anda. Di sini ada 2 kantong ya, di kiri dan kanan. Sayangnya kantongnya nggak ada tutupnya, jadi kalau hujan harap dimasukkan lagi handphonenya, atau dalam perjalanan juga supaya aman taruh di tas aja. Lalu kunci juga kita lihat di sini, kuncinya ada shutter key lock-nya. Terus untuk membuka jok ada di sebelah kanan. Jadi dari posisi on diputar sekali ke sebelah kiri, Anda bisa membuka jok dan mengakses bagasi. Bagasinya lumayan buat jas hujan, Anda bisa bawa 2 jas hujan, tetapi tidak bisa untuk naruh helm di sini. Kira-kira itu dari keseluruhan motornya. Kita pernah bahas waktu itu, Tio pernah membahas motor ini pada sesaat setelah launching, dan sekarang kita akan coba motornya buat harian. Yuk! Dan ternyata yang cukup mengejutkan adalah motor ini itu nyaman banget untuk kelas 125 cc. Mengingat joknya yang landai ya, jadi dia tidak terlalu bertumpuk ke belakang. Terus joknya sebenarnya empuk sekali, tapi dia tidak terlalu lebar. Jadi ya untuk jalan-jalan perkotaan seperti ini, dia tuh wah, joknya masih bisa menumpu dengan baik. Tapi kalau lama-lama ya, karena dia permukaan tumpunya hanya kecil, jadi nggak sampai selebar pantat kita ya, itu jadi perasaannya kalau jalan lebih dari sejam baru berasa dia agak pegel. Lalu suspensinya juga ternyata cukup empuk ya. Dia tuh rasanya, pertama kali kita pegang motor ini itu ternyata memang empuk banget gitu loh. Ternyata dia tekanan anginnya kurang, sehingga begitu kita isi sesuai dengan rekomendasi, nah baru tuh dia nimblenya berasa. Tadinya agak berat, tapi setelah disesuaikan tekanan anginnya, wow, handlingnya enak dan dia tidak terlalu mengurangi bantingan. Bantingannya cukup normal, terutama yang bagian belakang ya. Kalau yang depan terasa kerasnya, terutama kalau kena bump yang agak-agak tajam, jeduk gitu. Walaupun nggak sampai mentok memang. Nah di belakang itu buat riding sendirian terasanya enak banget. Dia pas lah antara bantingan, rebound dan dampingnya itu pas banget. Jadi ada kompromi antara kenyamanan dan handling. Nah, itu enak banget. Jadi karena motor ini punya ban yang cukup lebar, kita perhatikan ternyata bannya sama dengan Scoopy ya. Jadi pakai IRC, dan IRC tipenya juga sama, sehingga dia handlingnya itu juga enak buat belok-belok seperti barusan tadi itu juga enak banget. Dan ya harus diakui, kami cukup kaget dengan tingkat kenyamanan dari Bentley Panarea ini. Dia buat harian more than enough. Makanya yang tadi saya bilang ya sebelumnya, kalau Anda purist motorcyclist yang Anda seneng banget riding ya kan, nah, dan nggak terlalu memperhatikan kecanggihan teknologi yang ada di motor gitu, itu motor ini tuh more than enough, lebih dari cukup. Rasanya enak, mesinnya ditarik seperti ini, dia tarikannya ada dan halus, CVT-nya halus, mesinnya halus, dibuat nikung seperti tadi. Itu motornya stabil, dan ternyata ya kami cukup kaget dengan tingkat kenyamanan dari Bentley Panarea ini ya. Harus diakui ya, ini
sudah masuk ke kelas tersendiri nih Benelli Panarea ini. Apalagi dengan dia kualitas bodinya cukup bagus, tebel, ya kan? Dan nut-nut bodinya ini ketemu semuanya rapih gitu loh. Jadi secara build quality kelihatan mereka menggarapnya dengan cukup serius. Terus ini nih spionnya yang bundar ini, itu juga enak banget di stylenya mas bro. Dan jarak pandang ke belakang tuh luas banget, walaupun dia hanya sekecil ini padahal. Yang kelihatan agak canggih memang speedometernya, dia sudah digital di atas dan warnanya biru gitu. Di bawahnya ada kecepatan yang analog. Jadi kalau kita lihat memang dia modern sekali. Walaupun nggak ada fitur sama sekali ya di sini ya. Hanya ada trip A dan trip B aja, tidak ada MID-nya. Dan dia tidak punya apalah itu start stop system atau ISS. Dia di sini justru adanya kill switch. Jadi hati-hati kalau yang biasa bawa motor raki pasti tahu ya. Tiba-tiba ini kepencet motornya mati sendiri. Jadi kalau Anda habis parkir terus starter nggak hidup-hidup, tolong diperiksa tombol ini lagi. Jangan-jangan dia belum dihidupkan. Posisi duduk dari Benelli Panarea ini mirip sebenarnya dengan Honda Scoopy atau Yamaha Fazio yang tinggi joknya cukup rendah. Ya, posisi duduk memang menentukan kenyamanan dari Benelli Panarea ini. Karena harus diakui motor ini kecil sekali, jadi kalau dibuat macet-macet seperti ini, waduh, motornya tuh kecil dan ringan. Jadi rasanya tuh lincah banget gitu buat nyelip-nyelip. Ini ketemu jalan yang agak luas dan lebar ya. Tapi semalam, nah ini kita coba ya sekalian bagaimana impresi pada malam hari, karena tadi malam saya pulang ke rumah itu dengan kondisi yang sangat macet. Nah, dengan kondisi yang sangat macet seperti ini, dia lampunya pertama karena dia sudah LED, dia cukup terang, tidak terang-terang banget, tapi dia oke lah buat kondisi jalanan Jakarta yang masih banyak lampunya ya. Jadi kalau ketemu jalan yang masih banyak lampunya seperti ini, dia nggak terlalu kelihatan ada di aspal. Tapi begitu ketemu jalan yang agak gelap, nah baru dia bisa menerangi jalan dengan baik. Hanya saja bagian lampu dekat dan lampu jauhnya itu terpisah cukup jauh. Jadi begitu Anda nyalain lampu jauh, dia jadi kayak jauh banget gitu loh. Nggak ke aspal tapi langsung ke depan. Nah buat nyelip-nyelip nih, dia wah enak banget deh. Jadi yang kerasa itu adalah lebarnya spion. Jadi Anda harus menyesuaikan spion ini. Kalau memang Anda nggak suka dengan spionnya, tinggal ganti spion yang lebih pendek atau yang lebih ringkas. Jadi nyelip-nyelipnya bisa lebih enak lagi. Dipadu dengan kaki-kaki yang lebar, jadi dia dipakai nyelip gitu, motornya enteng, ringan, lincah, tapi stabil gitu loh dibuat meliuk seperti ini. Nah, sementara kalau buat ngerem seperti ini nih, ngerem nih, dia remnya rem belakang kurang kuat menurut saya. Tapi ya oke lah, rem belakang nggak terlalu banyak diperlukan. Kita hanya lebih sering menggunakan rem depan, belakang hanya buat ya bantu-bantu dikit aja. Nah rem depan itu dia punya kaliper 2 piston mas bro, dan kalipernya itu enak banget buat ngerem, jadi pakem rasanya. Tetapi kalau yang saya rasakan ya, dengan kondisi dia 2000-an kilometer di odometer, itu dia ada sedikit apa ya, kayak delaynya di master rem atas ini. Nah, jadi pada saat ngerem dikit, sek, begitu ditekan lagi jadi agak-agak kaget itu jedek gitu. Itu aja sih, yang lainnya enak. Jadi buat ngerem agak-agak mendadak pun walaupun nggak pakai ABS masih oke. Ya mudah-mudahan kalau Anda udah tahu motor ini nggak ada ABS-nya, jangan terlalu bersemangat untuk tarik rem depan, karena takutnya nanti malah justru lost control ya kan, hilang traksi dan bisa menyebabkan motor terjatuh.
terakhir kita akan bicara soal akselerasi, karena motor ini sebenarnya punya akselerasi yang cukup memadai. Dia tidak terlalu kencang, tapi juga tidak lemas-lemas amat. Dengan Restlogic Performance Box kami ukur akselerasi 0 sampai 80 km per jam dalam 18,0 detik, dan akselerasi yang kita rasakan adalah rata dari pelan sampai tinggi, tapi di kecepatan antara 30 sampai 40 memang itu yang paling enak. Jadi buat di dalam kota dia cocok sekali. Sedangkan dengan gaya berkendara EconoRide kami mendapatkan konsumsi bahan bakar 45 km per liter dengan bahan bakar beroktan 92. Nah, oke Riders, itu tadi hasil impresi kami terhadap Bentley Panarea ini. Banyak sekali pertanyaan datang ke kami mengenai Bentley Panarea ini, dan itu adalah kesimpulan kami. Kami suka dengan motor ini, desainnya itu out of the box, jadi dia elegan dan klasik, retro. Jarang-jarang ada skutik yang retro di saat ini. Memang beberapa pabrikan mulai mengeluarkan, tapi memang kebanyakan masyarakat kita masih milih skutik yang gayanya sporty. Nah, ini adalah salah satu pilihan, dan dia ada di tengah-tengah ya, nggak terlalu murah, tapi nggak mahal-mahal banget. Dan yang kami suka adalah dia kenyamanannya cukup baik, joknya empuk, shock breakernya, bantingannya empuk, dan buat boncengan pun masih cukup enak, nggak mentok sama sekali. Tapi itu dia, ground clearance ya, agak-agak hati-hati kalau ketemu polisi tidur yang agak tinggi. Tenaga ya so-so lah, tapi masih enak buat stop and go, dan handlingnya oke, karena bannya 12 inci lebar. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di bawah, dan terima kasih buat Anda yang sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga yang sudah subscribe ke Autorider. Silahkan tuliskan komentar dan saran-saran Anda, motor apa aja yang ingin Anda lihat di channel kami. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Dadah!